saat ini saya bersama Bapak Daniel Rahmat selaku CEO dari PT Datagor Nusantara. Yang dimana sebuah perusahaan teknologi finansial yang saat ini tengah terjadi sorotan publik akibat kebocoran data pengguna. Oke, langsung saja kita bersama Bapak Daniel Rahmat. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Kami juga berterima kasih. Saya sebagai CEO dari PT Datagor Nusantara yang akan menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan. Oke, langsung saja ya Pak. Ya. Apakah benar telah terjadi kebocoran data pengguna di sistem milik PT Datagor Nusantara? Ya, kami mengonfirmasi bahwa ini adalah suatu fakta yang tidak bisa kami tutupkan. Dan sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf kepada setiap pengguna yang ada. Kapan sih Pak perusahaan pertama kali menyadari bahwa telah terjadi kebocoran data ini? Saat itu perusahaan sedang melakukan penanganan atau pemindahan data sekaligus maintenance tentang keamanan data yang akan kami upgrade. Ternyata saat itu kami mendeteksi bahwa pada tanggal 12 Juli 2025 terjadi yang namanya hacking data atau kebocoran data oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Nah, penyebab utama dari kebocoran data ini Pak? Jadi kebocoran data ini sebenarnya terjadi atas kelalaian kami. Jadi saat itu kami sedang melakukan yang namanya pemindahan data dari cloud yang lama ke cloud yang baru. Tapi ketika kami melakukan pemindahan data, ternyata ketika kami melakukan itu ada celah yang membuat orang lain atau pengguna lain bisa mengakses ke data pengguna tanpa autentikasi lanjutan, sehingga itu membuat suatu celah sehingga hacker atau pengguna lain itu bisa masuk dan mengambil data pengguna pribadi yang ada di PT Datagor Nusantara. Apakah data yang bocor itu termasuk data sensitif pengguna? Ya, sayangnya data yang bocor yang menurut saya atau menurut kami itu lumayan penting atau bahkan penting bagi pengguna, seperti alamat, nama lengkap pengguna, email, nomor telepon, bahkan sampai nick. Tetapi kami pastikan bahwa seperti password atau kata sandi itu tidak akan terjadi kebocoran karena kami menyimpan itu di cloud yang berbeda dan kami menggunakan sistem yang namanya end-to-end encryption. Nah, sudah sejauh mana Pak langkah yang penanganan yang dilakukan perusahaan Bapak? Sejauh mana langkah yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu ketika kami mengetahui bahwa ada kebocoran data pengguna, kami langsung memberhentikan semua sistem yang ada. Kami langsung menutup semua celah yang kami tahu itu adalah titik masuknya dari pengguna yang tidak bertanggung jawab ini atau yang kita bisa sebut itu secara harfiah yaitu hacker. Kemudian kami langsung menghubungi kepada pengguna bahwa telah terjadi kebocoran data secara lewat telepon, lewat SMS, bahkan kami juga meng-email mereka sehingga mereka bisa langsung log-out kepada aplikasinya. Selanjutnya kami langsung melapor kepada BSSN dan juga kepolisian siber untuk menangani kasus yang menurut kami ini cuma bisa ditangani oleh kepolisian atau pihak berwenang yang ada di negara ini. Nah, apakah perusahaan juga telah mengambil langkah hukum terhadap pelaku Pak? Ya, kalau langkah hukum kami akan mengambil ini karena kami tahu ini adalah data yang sangat penting dan kami nggak mau data ini tersebar secara sia-sia. Jadi kami sangat mengambil langkah hukum. Bahkan kami sudah bekerja sama dengan kepolisian siber yang ada di negara ini supaya secepatnya mengungkap atau menangkap semua pelaku yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa diadili atau bisa dikenakan sanksi. Nah, di sini juga banyak masyarakat yang bertanya-tanya Pak, apakah perusahaan akan memberikan kompensasi kepada pengguna terdampak? Ini adalah pertanyaan yang sewajarnya akan ditanyakan kepada kami oleh pengguna. Kami sudah menyiapkan beberapa hal yang akan menjadi kompensasi bagi pengguna yang terdampak. Seperti kami akan membuat layanan secara gratis kepada pengguna yang terdampak selama 1 bulan.
Kemudian kami memastikan bahwa tidak akan ada lagi kebocoran data, sehingga pengguna bisa tetap merasa aman. Kemudian kami juga memberikan voucher sebesar Rp100.000 kepada pengguna yang terdampak. Nah, di saat ini juga pengguna juga bisa menghubungi ketika pengguna merasa terdampak, dan pengguna bisa mengonfirmasinya melewati customer service yang sudah tertera di PT kami. Apa jaminan dari perusahaan bahwa insiden seperti ini tidak akan terulang di masa depan lagi? Saat ini kami selaku PT Data Guard Nusantara sedang melakukan bongkar besar-besaran terhadap keamanan siber karena terjadinya pencurian data pengguna atau kebocoran data pengguna ini. Dan kami juga melakukan sosialisasi atau pelatihan tambahan bagi keamanan security IT kepada setiap karyawan kami, sehingga kami pastikan untuk kedepannya keamanan akan lebih kuat lagi dan tidak ada kebocoran data yang terjadi seperti tanggal 12 Juli 2025. Oke. Apa pesan terakhir Bapak kepada masyarakat dan pengguna data Guard? Pesan terakhir yang kami bisa sampaikan sebagai PT Data Guard Nusantara, sekali lagi kami ucapkan maaf, kami memohon maaf atas semua yang telah terjadi, semua kebocoran data, dan kami pastikan sebagai PT Data Guard Nusantara untuk kejadian sama tidak akan terulang kembali. Dan kami berharap juga kepada pengguna untuk tidak panik dan tetap menghubungi layanan customer service yang sudah kami berikan, sehingga setiap pengguna tetap bisa menghubungi dan pengguna merasa lebih aman. Terima kasih Pak Daniel atas keterbukaan dan penjelasan yang sangat lengkap. Semoga PT Data Guard dapat segera bangkit dan memperkuat sistem keamanan yang demi perlindungan pengguna di masa depan. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian wawancara kami kepada perwakilan dari PT Data Guard Nusantara tentang peristiwa kebocoran data pengguna. Kami dari Swadaya News mengabarkan.